jagalah pandangan kita biar tidak menimbulkan kepada kemaksiatan. Kalau yang pertama wajar, Masya Allah, Allah menciptakan manusia yang seindah-indahnya. Salah satu perdebatan yang muncul tiap bulan Ramadan adalah polemik jumlah rakaat sholat tarawih. Di Indonesia setidaknya ada dua kubu soal tarawih ini. Kalangan yang sholat tarawihnya 8 rakaat dan kalangan sholat tarawihnya yang 20 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kus'i MPD TV. Sobat-sobati, mahasiswa-mahasiswi jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya ingin berbagi ilmu. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti di channel ini. Semoga bertambah ilmunya, bertambah rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas, yakni apakah puasa kita berkurang pahalanya jikalau kita melihat lawan jenis kita atau melihat yang bukan mahramnya, karena biasanya di bulan suci Ramadan ada istilah ngabuburit di sore hari. Ini sebuah pertanyaan yang sangat masyhur di kalangan remaja-remaji yang biasa ngabuburit menjelang beduk maghrib, maka biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang harus kita selesaikan secara detail seperti apa. Dan seperti biasanya saya akan join dan kolaborasi dengan seorang mahasiswi kami untuk selesaikan persoalan-persoalan tentang puasa di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'd. Salah satu perdebatan yang muncul tiap bulan Ramadan adalah polemik jumlah rakaat sholat tarawih. Di Indonesia setidaknya ada dua kubu soal tarawih ini. Kalangan yang sholat tarawihnya 8 rakaat dan kalangan sholat tarawihnya yang 20 rakaat. Bismillah. Ya Rahman, Ya Rahim. Ketika kita ngabuburit, menghabiskan waktu kita untuk nunggu datangnya maghrib, tanda berbuka puasa, maka ada beberapa rambu-rambu yang harus kita jaga supaya pahala puasa kita tidak hilang begitu saja. Sebagaimana hadis baginda Rasul Muhammad SAW, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali dahaga saja. Maka kita harus merujuk kepada Al-Quran surah An-Nur ayat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakul, dan katakanlah wahai Muhammad, lil mu'minati, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyuruh kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyuruh kepada umatnya baginda Rasul yang beriman. Kenapa beriman? Karena orang-orang yang beriman ini orang yang sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak beriman, diberi ayat ini tidak mempan,
tidak laku. Kenapa? Karena hatinya belum menyatu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahdudna, menahan. Apa yang harus ditahan bagi seorang mukminat tadi? Seorang mukmin tadi min absorihinna, maka pandangannya harus ditahan, harus dijaga. Matanya jangan jelalatan ketika melihat lawan jenisnya. Ketika kita melihat lawan jenisnya bukan tidak boleh, boleh. Maka pandangan yang pertama itu adalah nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya Allah memang menciptakan manusia yang berbeda-beda. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada syahwat kita, ada keimanan kita. Maka syahwat itu akan dirambu-rambu oleh iman kita. Maka jagalah pandangan kita biar tidak menimbulkan kepada kemaksiatan. Kalau yang pertama wajar, Masya Allah, Allah menciptakan manusia yang seindah-indahnya, manusia yang handsome, manusia yang cantik, yang beauty. Itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah pandangan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang ke-100, maka akan menimbulkan syahwat. Maka itulah yang harus dihentikan. Yahdudna. Tentu hal ini mudah kita dapati. Mulanya pemahaman akan adanya sholat tarawih di bulan Ramadan ini adalah bentuk real dari hadis Nabi yang berbunyi, Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallah, yang artinya barang siapa bangun sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Istilah tarawih sendiri belum ada pada masa Nabi. Nabi hanya mencontohkan sholat malam yang beliau lakukan selama Ramadan. Baru belakangan di masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat di malam hari Ramadan ini disebut tarawih dan mulai diselenggarakan secara berjamaah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, Nabi sholat di Masjid Nabawi pada suatu malam Ramadan. Para sahabat yang tahu lantas mengikutinya. Seiring waktu semakin banyak yang mengikuti aktivitas Nabi ini. Dan malam setelahnya, Nabi masih melakukan sholat tersebut dan semakin banyak yang mengikuti. Namun setelah hari keempat dan beberapa hari setelahnya, Nabi tidak muncul di masjid. Orang-orang heran. Pada suatu pagi, para sahabat menanyakan hal ini kepada Nabi. Lalu Nabi menjawab, sebenarnya tidak ada yang menghambatku untuk turut serta bersama kalian. Hanya saja aku takut nanti hal ini akan menjadi wajib. Beberapa mazhab fikih pada dasarnya tidak banyak berbeda tentang pendapat seputar jumlah rakaat tarawih. Imam Malik bin Anas pada salah satu pendapatnya, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan begitu pula dengan Dawud Az-Zahiri memilih untuk tarawih dengan 20 rakaat. Ada juga pendapat yang menyatakan tarawih itu jumlahnya 36 rakaat, meski tidak populer. Imam Ibnu Qodamah mencatat dalam Al-Mughni bahwa sebab perbedaan ini adalah dasar hadis dan riwayat sahabat yang digunakan. Imam Malik bin Anas sebagaimana ulama lain menggunakan riwayat dari Yazid bin Ruman yang mauquf atau disandarkan pada perilaku sahabat, bahwa orang-orang sembahyang tarawih pada masa Umar bin Khattab dengan 20 rakaat. Hal ini berbeda dengan keterangan yang disampaikan salah satu ahli hadis generasi awal, yaitu Abu Bakar bin Abi Syaibah, yang juga guru Imam Malik. Ia menyebutkan menemui orang-orang di Madinah sholat sebanyak 36 rakaat. Kalangan yang berpendapat bahwa tarawih dilakukan 8 rakaat menyandarkan pada hadis diriwayatkan oleh Abu Salamah yang artinya ia pernah bertanya kepada Aisyah, bagaimana sholat Nabi Muhammad di bulan Ramadan? Aisyah menjawab, beliau tak menambah pada bulan Ramadan dan bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Sholat 4 rakaat yang betapa bagus dan lama, lantas sholat
4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Aku pun pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum menunaikan sholat witir?" Beliau menjawab, "Mataku tidur tapi hatiku tidak." Hadis ini yang menjadi dasar kalangan yang bertarawih dengan 8 rakaat plus 3 rakaat witir. Kendati demikian, hadis di atas oleh banyak ulama dinilai sebagai hadis yang berkaitan dengan jumlah rakaat dan tata cara witir, bukan tarawih. Dengan begitu, jumlah rakaat tarawih ini berbeda disebabkan perbedaan pemahaman atas hadis. Bila Sobat Buasri TV hendak memilih 8, 20, atau lebih banyak dari itu, ketahuilah bahwa tidak ada keterangan eksplisit dalam hadis Nabi seputar jumlah rakaat tarawih. Menurut keterangan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, sebagaimana dikutip Kiai Haji Ali Mustafa Yakub dalam bukunya yang berjudul Hadis-Hadis Palsu Seputar Ramadan, pada dasarnya tiada ketetapan tertentu dari Nabi dalam hadis seputar rakaat tarawih. Para ulama yang memilih pendapat 20 rakaat di atas memilih berdasarkan sisi keutamaannya, karena dalilnya masih disandarkan pada perbuatan sahabat di masa Umar bin Khattab dan tidak dikomentari oleh sahabat lain. Pun jika ada yang memilih jumlah rakaat yang berbeda, jelas bukan masalah. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan, khususnya tarawih, mendatangkan ridha Allah. Hadirin rahimakumullah, menyangkut perbedaan kuantitas tarawih bukanlah suatu alasan yang tepat untuk menutup diri berinteraksi, juga tidak berpikir objektif. Perbedaan kuantitas tarawih sama-sama dibangun di atas pondasi yang sama-sama kuat. Menengahi perselisihan kuantitas rakaat tarawih dan tragisnya sampai menyesatkan pendapat yang berbeda. Allah tegaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, "Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Jadi tidak benar siapa yang menyesatkan orang lain karena perbedaan pandangan, sebab hanya Tuhan yang mempunyai hak menyangkut kesesatan ini. Berhentilah menghakimi, karena hakim yang sebenarnya hanyalah Allah, bukan manusia. Jangan merasa benar sendiri dan menyesatkan orang lain, karena kebenaran yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bebas, sholat tarawih 8 atau 20 rakaat semuanya benar. Yang salah adalah yang gemar menyalahkan. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridu wal inayah, fassabil khairat, wa muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.